Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masari dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5 Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai teorema-teorema limit. Oke, di sini yang pertama ada definisi 3.5 barisan terbatas. Suatu barisan bilangan real X besar sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat M lebih besar dari 0. Dengan si M itu elemen dari bilangan real. Sehingga mutlak Sn itu kurang dari sama dengan M untuk setiap N anggota bilangan asli. Lalu contoh 3.7. 1/2 N terbatas karena terdapat M-nya sama dengan 1. Sehingga 1/2 N itu kurang dari 1 untuk setiap N elemen dari N. Lalu, salah satu keistimewaan barisan yang konvergen adalah barisan itu pasti terbatas seperti ditunjukkan teorema berikut. Teorema 3.3 atau keterbatasan. Jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X terbatas. Buktinya, misalkan si X besarnya itu sama dengan Xn, konvergen dengan limit Xn sama dengan X. Lalu, maka untuk epsilon sama dengan 1, terdapat K anggota dari bilang asli, sehingga untuk setiap N lebih dari K berlaku mutlak Sn min X kurang dari 1, atau untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K berlaku mutlak Sn kurang dari mutlak X plus 1. Maka pilih si M-nya itu supremum dari mutlak 1, mutlak X1, X2 hingga XK hingga X mutlak X plus 1. Maka untuk setiap N elemen dari bilang asli berlaku mutlak Sn kurang dari M. Nah, teorema di atas lebih banyak digunakan dalam menggunakan bentuk kontraposisi, yaitu misalkan dilema 3.1 ini adalah jika barisan X tak terbatas, maka si X-nya itu dipergen. Contoh penggunaan teorema di atas adalah seperti masalah berikut. Contoh 3.8. Tunjukkan bahwa N kuadrat per N plus 1 itu divergen. Nah, kita menjawabnya dengan bukti tak langsung. Andaikan si N kuadrat itu sama dengan N plus 1. Maka itu konvergen. Maka menurut teorema keterbatasan tadi, N kuadrat per N plus 1 itu terbatas. Hal ini berarti mendapatkan si M itu anggota dari bilangan real. Sehingga N kuadrat per N plus 1 itu kurang dari sama dengan M untuk setiap N itu anggota dari bilang asli. Perhatikan bahwa N kuadrat per N plus N itu kurang dari sama dengan N kuadrat per N plus 1, dan itu tuh kurang dari sama dengan M. Untuk setiap N anggota bilangan dari bilangan asli, untuk setiap N-nya itu anggota bilangan asli. Jadi, N kuadrat per 2N itu kurang dari N kuadrat N per 2, dan N per 2 ini adalah kurang dari sama dengan M. Atau untuk setiap N itu anggota bilangan asli. Nah, maka si N kurang dari 2M kontradiksi dengan sifat Archimedes. Jadi, pengandaiannya salah, haruslah N kuadrat per N plus 1 itu tak terbatas, sehingga mengakibatkan barisan ini divergen. Lalu, yang kedua, konvergenan barisan limit. Kekonvergenan barisan hasil operasi aljabar dua baris teorema 3.4 atau limit barisan hasil operasi. Misalnya, si X-nya itu sama dengan Xn dan Y-nya itu sama dengan Yn adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan limit Xn itu sama dengan X dan limit Yn itu sama dengan Y. Maka
Yang pertama itu, limit xn plus minus yn itu sama dengan x plus minus y. Dan yang kedua itu, limit xn dikali y itu sama dengan xy. Lalu yang ketiga, limit xn sama dengan yn itu sama dengan xy. Lalu dengan syarat si n itu tidak sama dengan 0 untuk setiap si n-nya anggota bilangan asli dan y-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau misalkan sama dengan 0, nanti jawabannya itu tidak terdefinisi. Nah, sekarang yang keempat, limit cxn sama dengan cx. Bukti misalnya limit xn sama dengan x dan limit yn sama dengan y. Misalkan yang pertama itu misalkan si epsilonnya itu lebih dari 0 karena limit xn sama dengan x. Maka terdapat si K1 itu anggota bilangan asli dan sedemikian sehingga untuk setiap n itu lebih besar dari sama dengan K1. Untuk mutlak xn min x itu kurang dari epsilon per 2. Karena limit yn itu sama dengan y, maka terdapat K2-nya itu anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n itu lebih besar dari sama dengan K2 untuk y mutlak yn min y kurang dari epsilon per 2. Pilih si K-nya maksimalnya itu K1 dan K2. Atau maksimalnya itu K1 sampai K2. Maka untuk setiap n-nya lebih besar dari maka untuk setiap n-nya lebih besar sama dengan dari K, mutlak Sn ditambah Yn itu kurang dari X plus Y sama dengan mutlak Xn min X ditambah Yn min Y itu kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan mutlak Sn min X ditambah mutlak Yn min Y itu kurang dari mutlak per 2 ditambah mutlak per 2 itu sama dengan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan 2 epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Jadi, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat si K-nya itu anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih dari sama dengan K, itu adalah mutlak Sn ditambah Yn kurang dari X plus Y kurang dari kurang dari epsilon. Karena itu, limit xn ditambah yn itu sama dengan x plus y. Misalkan epsilonnya lebih dari 0. Karena yn konvergen, maka yn terbatas. Sehingga terdapat m lebih besar dari 0, terdapat m-nya lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak dari yn itu kurang dari m untuk setiap n. Selanjutnya, karena limit xn ini sama dengan x, maka terdapat K1 anggota dari bilang asli, sedemikian sehingga untuk setiap n-nya itu lebih besar dari K1, lebih besar sama dengan K1. Untuk mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2m. Juga karena limit yn-nya sama dengan y, maka terdapat si K2-nya anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n itu lebih besar dari sama dengan K2. Berlaku salah satu dari yang berikut. Jadi mutlak n min y kurang dari epsilon per 2 mutlak x, atau mutlak yn min y atau mutlak epsilon, ini bisa salah satu yang berlaku. Kalau yang pertama ini, kenapa si X-nya tidak sama dengan 0? Karena kalau misalkan mutlak per 2 kali 0, pasti mutlak per 0. Kalau mutlak per 0 itu nantinya tidak terdefinisi hasilnya ya. Seperti itu. Lalu pilih si K-nya itu sama dengan maksimal K1 sampai K2. Maka
untuk setiap n-nya lebih dari sama dengan K, mutlak xn dikali yn itu dikurangi x dikali y itu sama dengan mutlak xn dikali yn dikurangi yn dikali x ditambah yn dikali x min x kali y. Lalu sama dengan mutlak xn min x dikali yn ditambah x dikali dalam kurung yn min y itu kurang dari sama dengan mutlak xn min x mutlak yn ditambah mutlak x dikali mutlak yn min y itu kurang dari epsilon per 2m dikali m ditambah mutlak x epsilon per 2 kali mutlak x itu sama dengan epsilon. Karena kan kalau misalkan ini epsilon per 2m kali m berarti kan epsilon per 2 terus ditambah mutlak epsilon mutlak x dikali epsilon per 2 dikali mutlak x nanti x sama x habis jadi kan epsilon per 2 jika dijumlahkan jadi 2 epsilon per 2 jadi sama dengan epsilon atau kurang dari epsilon per 2m dikali m tambah 0 dikali epsilon. Jadi nanti hasilnya itu adalah epsilon per 2 kali karena 0 dikali epsilon itu 0. Terus epsilon per 2m dikali m, m-nya habis jadi epsilon per 2. Jadi epsilon per 2 ini adalah kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap si epsilon lebih dari 0, terdapat si K-nya itu anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N-nya itu lebih dari sama dengan K. Dengan si mutlak xn dikali yn, kurang dari x kali y itu kurang dari epsilon. Karena itu limit xn dikali yn itu sama dengan xy. Contoh penggunaan teorema di atas adalah seperti pada masalah berikut. Contoh 3.9, tunjukkan limit 2n kuadrat tambah 3 per n kuadrat plus 1. Konvergen dan tentukan limitnya. Jawab, barisan 2n kuadrat tambah 3 per n kuadrat plus 1 kita bisa kita tulis sebagai barisan 2n kuadrat tambah 3 per n kuadrat plus 1 dikali 1 per n kuadrat per 1 per n kuadrat. Kenapa kok 1 per n kuadrat? Karena kita akan menghilangkan variabel n dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Jadi agar habis kita n kuadrat ini dikalikan dengan 1 per n. Nah, berarti kan nanti hasilnya 2 ditambah 3 per n kuadrat per 1 ditambah 1 per n kuadrat. Karena n kuadrat dikali 1 per n kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa kedua itu dan 3 per n kuadrat itu konvergen. Sehingga 2 ditambah 3 per n kuadrat juga konvergen. Selanjutnya yang pertama, yang satunya itu dan 1 per n kuadratnya itu konvergen. Sehingga 1 ditambah 1 per n kuadrat juga konvergen. Tambahan lagi, 1 ditambah 1 per n kuadrat itu tidak sama dengan 0 untuk setiap n. Dan limitnya tidak sama dengan 0. Dengan semua informasi tersebut, kita boleh menggunakan teorema tersebut untuk pembagian dan penjumlahan, sehingga diperoleh limit 2n kuadrat tambah 3 per n kuadrat plus 1 itu sama dengan 2 ditambah 3 per n kuadrat per 1 ditambah 1 per n kuadrat. Kenapa? Karena dikalikan dengan pembiayaan dan penyebutan dikalikan dengan 1 per n kuadrat. Tuh, jadi sama dengan limit 2.
Jadi si ininya tuh diubah, ditambahin kata limit gitu ya. Jadi limit 2 ditambah limit 3 per n kuadrat per limit 1 ditambah limit 1 per n kuadrat. Sama dengan eh, kita kalau limit 2 itu kan tetap 2, tapi kalau limit 3 per n kuadrat itu kan kita gak tahu ya persamaannya yang mana gitu. Jadi anggap saja 0 per 1 tambah 0 sama dengan 2. Kelestarian urutan, salah satu karakteristik limit adalah mempertahankan urutan dari barisan seperti dijelaskan teorema berikut. Teorema 3.5 kelestarian urutan. Misalkan si X-nya itu sama dengan Xn dan Y-nya itu sama dengan Yn. Barisan bilangan real yang konvergen. Jika untuk setiap N-nya anggota dari bilangan asli dengan si Xn-nya itu kurang dari sama dengan Yn, maka berlaku limit Xn itu kurang dari sama dengan limit Yn. Buktinya, misalkan si X dan Y-nya konvergen dan limit Xn itu sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Menurut teorema X min Y konvergen dan limit Xn min Yn itu sama dengan X min Y akan ditujukan dengan X min Y itu kurang dari sama dengan 0. X min Y itu kurang dari sama dengan 0 atau dengan kata lain X-nya itu kurang dari sama dengan Y. Wah, jadi itu tuh si Y-nya itu pindah ruas ke kanan. Jadi X kurang dari sama dengan Y. Andaikan si X itu lebih dari Y, atau dengan kata lain X min Y itu lebih dari 0. Maka untuk epsilon sama dengan X min Y terdapat K anggota dari N atau angka anggota bilangan asli, sehingga mutlak Xn min Yn itu Xn min Yn kurangi X min Y itu kurang dari X min Y untuk setiap N-nya anggota B. Untuk setiap N-nya itu lebih besar dari sama dengan K. Atau X min Y kurangi X min Y itu kurang dari Xn min Yn kurang dari X min Y ditambah X min Y. Untuk setiap N-nya lebih besar dari sama dengan K. Jadi untuk N lebih dari sama dengan K, berarti 0 kurang dari Xn min Yn kurang dari 2 dikali X min Y. Atau Yn kurang dari Xn. Kontradiksi dengan Xn kurang dari sama dengan Yn untuk setiap N-nya anggota bilangan asli. Jadi pengendalian salah harusnya X lebih besar dari X lebih kecil dari sama dengan Y. Nah, kenapa kok menggunakan kontradiksi? Karena dari awal ini aja udah ada kata andaikan. Berarti itu adalah ciri-ciri menggunakan kontradiksi. Lalu, akibat 3.1 ini misalkan X-nya sama dengan Xn. Barisan bilangan real yang konvergen dan jika untuk setiap N-nya anggota bilangan asli. A kurang dari sama dengan Xn kurang dari B. Maka berlaku limit A itu kurang dari sama dengan limit Xn kurang dari sama dengan limit B. Buktinya, pandang barisan konstan AN itu sama dengan A, dan seterusnya. Yang tentu saja memiliki limit A. Tak menurut teorema di atas, karena si A ini kurang dari sama dengan Xn, untuk setiap N-nya anggota bilangan asli, lebih kecil sama dengan limit Xn. Sehingga demikian juga dengan barisan Bn sama dengan B, B, dan seterusnya yang memiliki limit B. Menurut teorema, karena Xn kurang dari Bn untuk setiap N-nya anggota dari bilangan asli, maka limit Xn itu kurang dari sama dengan B. Sekarang prinsip Apit, teorema Apit, teorema 3.6. Misalkan si X itu sama dengan Xn dan Y itu sama dengan Yn dan Z sama dengan Zn.
barisan bilangan real di mana untuk setiap n-nya anggota dari bilangan asli, xn kurang dari sama dengan n kurang dari zn. Dan limit xn itu sama dengan limit zn. Maka y konvergen dan limit xn sama dengan limit yn itu sama dengan limit zn. Bukti, misalkan limit xn-nya sama dengan limit zn, sama dengan L, akan ditunjukkan limit yn sama dengan L. Misalkan epsilonnya lebih dari 0. Karena limit xn itu sama dengan limit zn, sama dengan L, maka terdapat K anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar dari 9 K, itu mutlak Sn min L kurang dari epsilon, dan mutlak Zn min L itu kurang dari epsilon. Atau untuk setiap n-nya lebih besar dari sama dengan K. Lebih dari sama dengan K. Berarti limit min epsilon kurang dari xn kurang dari L ditambah epsilon, dan L min epsilon kurang dari Zn kurang dari L ditambah epsilon, karena si xn-nya kurang dari sama dengan yn, dan yn itu kurang dari sama dengan zn. Untuk setiap n-nya anggota bilangan asli, maka untuk setiap n lebih besar, maka untuk setiap n lebih dari sama dengan K, L min epsilon kurang dari xn kurang dari yn, dan yn kurang dari zn kurang dari L ditambah epsilon. Jadi untuk setiap n lebih dari sama dengan K, L min epsilon kurang dari yn kurang dari L ditambah epsilon, maka mutlak yn min L itu kurang dari epsilon, sehingga limit yn itu sama dengan L. Contoh penggunaan teorema di atas adalah seperti pada masalah berikut. Contoh 3.10, tentukan limit sin n per n. Jawabannya kita tahu bahwa min 1 per n itu kurang dari sama dengan sin n per n. Kurang dari sama dengan 1 per n untuk setiap n-nya untuk setiap n anggota bilang asli, karena min 1 per n itu sama dengan 0, dan limit 1 per n kali 0, maka menurut teorema Peirce-Updike limit sin n per n itu sama dengan 0. Kekonvergenan atau kedivergenan barisan bilangan positif. Menurut teorema akhir yang kita bahas pada bagian ini adalah teorema yang akan membantu kita menguji kekonvergenan barisan bilangan positif. Ya, misalkan xn barisan bilangan positif dan limit xn plus 1 per n xn sama dengan L. Yang pertama, jika L-nya kurang dari 1, maka xn konvergen dan limit xn sama dengan 0. Yang kedua, jika L atau limit lebih dari 1, maka xn divergen. Buktikan, misalkan si xn plus 1 per xn sama dengan L. Yang pertama, karena L itu kurang dari 1, maka terdapat R. Limit kurang dari R kurang dari 1, sehingga R min L itu lebih dari 0. Akibatnya, untuk epsilon sama dengan R min L terdapat bilangan asli K epsilon. Sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon, berlaku mutlak xn plus 1 per xn kurang dari L kurang dari epsilon. Dengan demikian, dengan membuka tanda nilai mutlak, kita boleh untuk setiap n-nya lebih dari sama dengan K epsilon, berlaku xn plus 1 per xn itu kurang dari L ditambah epsilon sama dengan L ditambah R min L sama dengan R. Karena kalau misalkan ini berarti L min L 0 habis, jadi sisa R. Dengan demikian kita peroleh X K epsilon ditambah 1 kurang dari R X K epsilon. Itu sama aja kayak X K epsilon ditambah 2 kurang dari
R K epsilon tambah 1 kurang dari R Rx K epsilon sama dengan R kuadrat X K epsilon hingga X K epsilon tambah N kurang dari R pangkat N X K epsilon. Dengan mengambil N sama dengan N min K epsilon ditambah 1, kita peroleh Xn plus 1 kurang dari R pangkat N min K epsilon kali X K epsilon, dan dengan memisahkan si C-nya itu sama dengan R pangkat K epsilon dikali X K epsilon, kita peroleh Xn plus 1 kurang dari CRn plus 1 CR pangkat N plus 1 untuk setiap N-nya lebih dari sama dengan K epsilon atau Xn kurang dari CR pangkat N untuk setiap N-nya lebih besar dari K epsilon plus 1 karena 0 kurang dari 1, 0 kurang dari R dan R-nya kurang dari 1. Maka limit Rn itu sama dengan 0. Akibatnya, menurut teorema pada bagian sebelumnya, limit Xn itu sama dengan 0. Akan ditunjukkan si Xn-nya terbatas karena si L-nya itu lebih dari 1. Maka terdapat si R-nya anggota dari bilangan real sehingga 1 kurang dari L dan R ini kurang dari L. Perhatikan bahwa L min R itu lebih dari 0 karena limit Xn plus 1 itu karena limit Xn plus 1 per Xn itu sama dengan L, maka terdapat K anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N-nya lebih dari sama dengan K, berlaku mutlak Xn plus 1 per Xn itu kurang dari L, dan kurang dari L min R. Jadi untuk setiap N lebih dari K itu adalah L min R kurang dari Xn plus 1 per Xn kurang dari L ditambah dalam kurung LK plus R. Untuk si R-nya itu kurang dari Xn plus 1 per Xn kurang dari 2L kurang dari R. 2L min R. Pandang bahwa si Xn plus 1 per Xn itu lebih dari R untuk setiap N-nya lebih dari sama dengan K. Artinya, Xn plus 1 itu kurang dari R Xn untuk setiap N-nya lebih dari sama dengan K. Akibatnya, si Xn plus 1 R Xn plus 1 lebih dari R Xn lebih dari R kuadrat Xn min 1 lebih dari hingga lebih dari R pangkat N min K plus 1 XK sehingga Rxn lebih dari Rn min K plus 1 XK yang akibatnya si Xn lebih dari R pangkat N min K XK. Jika dimisahkan, C-nya sama dengan R min K XK, maka peroleh Xn itu lebih dari CR pangkat N, andaikan si Xn-nya terbatas. Maka terdapat M-nya itu sama dengan 0, sehingga CR pangkat N kurang dari Xn kurang dari M. Selanjutnya, CR pangkat N itu kurang dari N, dan R pangkat N itu kurang dari M per C. N ln R itu kurang dari ln M per C. Dan N-nya itu adalah karena si ln R-nya pindahkan ke kanan, jadi ln M per C per ln R. Kontradiksi dengan sifat Archimedes, jadi haruslah Xn-nya terbatas sehingga Xn-nya diperken. Contoh penggunaan teorema di atas adalah seperti masalah berikut. Contoh 3.11 selidikilah konvergenan barisan berikut. Yang pertama, dalam kurung B pangkat N per 2 pangkat N dengan B-nya lebih dari 0, lebih dari 2. Nah, jelas bahwa si B pangkat N per 2 pangkat N itu lebih dari 0 untuk setiapnya, untuk setiap N lebih dari, untuk N anggota dari N. Nah,
Nah, jelasnya. Jadi maksudnya itu kalau misalkan B-nya lebih dari 2, misalkan berarti 3. Berarti 3 pangkat N per 2 pangkat N. Itu tuh lebih dari 0. Tuh. Untuk misalkan si N-nya 1. Berarti kalau misalnya N-nya 1, berarti dengan B-nya 2, B-nya 3, berarti 3 pangkat 1, berarti 3 per 2 pangkat 1, berarti 3 per 2. 3 per 2 itu lebih dari 0. Lalu kalau misalkan 4, 4 pangkat 1 per 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi lebih dari 0, terbukti. Lalu kita menggunakan limitnya. Limit xn plus 1 per xn itu sama dengan limit b pangkat n plus 1 dikali 2 pangkat n per 2 pangkat n plus 1 dikali b pangkat n itu sama dengan kita itu sama dengan b per 2. B per 2 ini adalah kurang dari 1. Jadi barisan ini dipergen. Untuk soal yang kedua ini adalah 2 pangkat 3n per 3 pangkat 2n. Jelas bahwa si 2 pangkat 3n per 3 pangkat 2n ini lebih dari 0 untuk setiap n-nya anggota bilangan dari n. Nah, kita misalkan aja ya, si n-nya itu 1. Berarti 2 pangkat 3 kali 1 itu ada 8. Per 3 kali 2 pangkat kali 1. Berarti 3 kuadrat itu adalah 9. Berarti 8 per 9 itu adalah lebih dari 0. Lalu kalau limit xn plus 1 per xn itu sama dengan limit 2 pangkat 3n plus 3 dikali 3 kali pangkat 2n per 3 pangkat 2n ditambah 2 dikali 2 pangkat 3n itu sama dengan limit 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Itu sama dengan 8 per 9. Untuk itu kurang dari 1. Jadi barisan ini konvergen dan limit 2 pangkat 3n per 3 pangkat 2n itu sama dengan 0. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.